Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Fa nuwasilu kitab Al-Bayan Al-Awhad fi Tauhidillah Al-Ahad. Nah, melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang konsep Mu'tazilah memahami Al-Quran, bahwa mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk yang Allah ciptakan. Nah, kemudian Allah turunkan dalam rangka menguatkan nabinya dan menjadikan sebagai tanda kenubuahan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, maka keyakinan mereka mengatakan bahwa Al-Quran makhluk adalah keyakinan yang batil, dan ini keyakinan Jahmiyah, dan para ulama mengkafirkan Jahmiyah dan mengkafirkan orang-orang yang mengatakan Al-Quran makhluk. Dan pembahasan ini dibangun di atas pemahaman mereka ketika membahas pemahaman berbicara pada sifat Allah. Kenapa mereka mengatakan Al-Quran makhluk? Karena mereka meyakini bahwa ucapan Allah adalah makhluk. Nah, dan mereka beristidlal dengan ayat yang sudah kita sebutkan kemarin di surah Ar-Ra'd ayat 16. Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Kata mereka Al-Quran itu sesuatu, maka Al-Quran adalah makhluk. Maka tentu istidlal dengan ayat ini adalah pendalilan atau penistidlalan yang batil, yang tidak pernah diucapkan salah seorang salafus salih, yang mengatakan ini adalah Jahm bin Safwan atau yang selainnya, yang mengatakan bahwa Al-Quran makhluk. Ini pemahaman kufur dan pemahaman batil, dan memunculkan konsekuensi yang sangat mengerikan. Akan kita sebutkan nanti. Taib. Yang pertama, dari sisi bahasa, kalimat kulli syai' kan gitu, semua, apakah mencakup segala sesuatu yang ada kan gitu, atau khusus segala sesuatu ini yang Allah inginkan pada ayat itu. Nah, maka jelas makna Allahu khaliqu kulli syai', Allah menciptakan segala sesuatu. Maknanya segala sesuatu yang sifatnya makhluk. Segala sesuatu yang sifatnya makhluk. Dan kita harus sepakat dulu, apakah Al-Quran makhluk? Maka kita tidak sepakat bahwa Al-Quran makhluk, maka Al-Quran tidak masuk ke dalam ayat itu. Al-Quran tidak masuk ke dalam ayat itu. Kenapa? Karena Al-Quran bukan makhluk. Wadah? Nah, maka ini maurid mahal niza'. Kita enggak sepakat Al-Quran makhluk sehingga Al-Quran tidak masuk ke dalam ayat ini. Taib. Itu kesimpulannya. Kemudian perkara yang ketiga kemarin. Kita sebutkan kemarin perkara yang pertama, bahwa kul ini tidak mencakup segala sesuatu yang ada kan gitu, tapi segala sesuatu kullun bihasabi, sesuai dengan keadaannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang kedua kan? Yang kedua, taib. Qala rahimahullah, qala al-muallif, al-amru tsani, perkara yang kedua menunjukkan kebatilan pendalilan mereka dengan ayat ini, anna istidlalahum hadza yalzamu minhu an yakuna Allahu makhluqan. Konsekuensi dari pendalilan mereka dengan ayat yang kita sebutkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu, memberikan konsekuensi bahwa Allahnya juga makhluk. Loh, kok bisa? Ma'annahum la yaquluna dzalik. Dan mereka enggak mengakui bahwa Allah itu makhluk, kan gitu, jelas. Tapi yang mereka katakan Al-Quran makhluk. Fa innahu jaa itlaqu syai' 'ala Allah. Karena apakah Allah itu sesuatu? Apakah dikatakan Allah syai'un? Iya kan? Nah, maka boleh kita katakan Allah syai' dalam rangka mengkabarkan. Dalam rangka mengkabarkan sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran di surah Al-An'am ayat ke-19. Allah mengatakan qul ayyu syai'in akbaru syahadatan qulillahu syahidun baini wa bainakum. Katakanlah, apa sesuatu yang paling besar yang menjadi saksi? Apa sesuatu yang paling besar yang menjadi saksi? Katakanlah Allah. Berarti Allah itu sesuatu yang paling besar yang menjadi saksi bagi dirinya,
bahwa dialah yang Maha Esa dan seterusnya, kan gitu. Berarti Allah apa? Bersaksi. Dan Allah menyebutkan syahidallahu annahu la ilaha illa huwal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist ila akhir al-ayah. Naam, berarti Allah boleh kita katakan sesuatu? Naam, boleh kita katakan sesuatu dalam akan datang penjelasan apa makna sesuatu ini, syai'un dalam bahasa Arab. Bal itlaqu lafdhi syai' 'ala Allah asrah min itlaqihi 'ala al-Qur'an. Mengucapkan Allah itu sesuatu ini lebih nyata dan lebih gamblang dibandingkan mengatakan Al-Quran itu sesuatu, karena ini datang dalam Al-Quran. Fa innal Imam Ahmad dzakara anna Allah Ta'ala lam yutliq 'ala Al-Quran syai'an. Imam Ahmad menyebutkan bahwa Allah tidak mengatakan Al-Quran ini sesuatu, tapi yang Allah katakan dirinya lah yang sesuatu. Wala yujadu fil Qur'ani itlaqu lafzi aw lafzati syai' 'ala Al-Quran. Tidak ada satupun dalil yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu syai'un dalam bahasa. Walaupun kita katakan syai' artinya mewujud, akan datang pembahasannya insyaallah. Jelas. Jadi konsekuensinya ketika kita mengatakan Al-Quran itu sesuatu, maka kita menyebutkan ayat Allah menciptakan segala sesuatu. Berarti Al-Quran masuk ke dalam ciptaan Allah. Berarti Allahnya juga kan kita katakan sesuatu. Berarti Allah pun menciptakan dirinya. Wadih. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu. Allahnya sesuatu atau bukan? Naam, sesuatu. Kita katakan Allah juga mengatakan bahwa Allah itu syai'. Wadih. Berarti Allah menciptakan dirinya sendiri. Kalau mereka tidak menerima, maka kita pun tidak menerima bahwa Al-Quran itu masuk ke dalam ayat syai', karena Al-Quran bukan makhluk dan Al-Quran kalam Allah, dan kalam Allah adalah sifat Allah. Baik. Al-amru tsalits. Enggak apa-apa, agak cepat kita sedikit ya, untuk menghemat waktu. Nah, karena 2 dars kita. Anna mafhum syai' fihi ikhtilafun wa ittirabun kabir baina at-tawaif. Nah, ketika memahami makna syai'un sesuatu, maka berbagai kelompok memiliki pandangan tersendiri terhadap makna syai'un. Faminhum man yaqul al-muradu bihi al-ma'lum. Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud dengan syai' adalah sesuatu yang diketahui. Wa minhum man yaqulu al-muradu bihi al-mawjud. Sebagian lagi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan syai'un, yakni sesuatu, adalah sesuatu yang ada, yang mawjud. Jadi ini dikatakan syai'un, ini syai'un, pokoknya apa saja yang ada itu dikatakan sesuatu. Nah, wa minhum man yaqul al-muradu bihi al-makhluq. Nah, sebagian lagi mengatakan yang dimaksud dengan syai'un adalah makhluk. Baik. Kemudian apakah definisi ini? Tadi ada yang mendefinisikan bahwa syai'un itu sesuatu, yakni ilmu yang diketahui. Syai'un juga artinya makhluk, syai'un artinya juga yang ada, yakni yang mewujud, kan gitu. Sebenarnya definisi ini tidak saling kontradiksi. Kenapa? Karena disesuaikan dalam konteksnya. Was-sahih anna mafhum asy-syai' yakhtalifu bi ikhtilafi siyaqat. Maka yang benar, makna dari syai'un itu dilihat konteksnya apa. Nah, kadang-kadang maknanya makhluk, kadang-kadang maknanya sesuatu yang diketahui, kadang-kadang maknanya sesuatu yang ada. Mudah kita bilang sesuatu yang ada. Nah, wa bina'an alaih fal mu'tazilah i'tamadu fi istidlalihim ala mafhum ghair mustaqir fi ad-dilalah fala yasih an tubna alaih al-adillatu wad-da'awa. Maka Mu'tazilah bersandar dengan pendalilan ayat yang kita sebutkan Allah menciptakan segala sesuatu, memasukkan makna sesuatu ini hanya pada makna makhluk, dan ini tentu pendalilan yang batil. Karena kita katakan sesuatu itu bukan hanya maknanya makhluk, tapi juga sesuatu yang ada. Allah ada, tidak ada, itu makna syai'. Wadih. Kemudian juga syai'un ini ada banyak tadi maknanya kita sebutkan. Kadang-kadang syai'un ini maknanya sesuatu yang diketahui tapi belum terjadi, yakni sesuatu yang ada di dalam ilmu tapi belum terjadi. Dikatakan sesuatu. Jelas. Sesuatu yang belum terjadi. Lihat, sesuatu yang belum terjadi dikatakan sesuatu tapi di dalam apa? Di dalam ilmu. Sebagaimana Allah katakan inna zalzalatas sa'ah la syai'un azim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu sesuatu yang besar. Sudah terjadi belum goncangan hari kiamat? Berarti menunjukkan sesuatu di dalam ilmu Allah. Jelas. Nah,
Tinggal apakah sesuatu yang tidak mungkin sesuatu yang tidak mungkin. Apakah yang tidak mungkin dikatakan sesuatu? Sepakat para orang-orang yang berakal sebagaimana ditetapkan Ibnu Taimiyah dan selainnya bahwa yang tidak mungkin tidak dikatakan sesuatu. Yang tidak mungkin tidak dikatakan sesuatu, tidak masuk ke dalam kategori syai'un. Nah, dan syai'un juga artinya sesuatu yang dikehendaki. Lihat, sesuatu yang dikehendaki. Dan Allah tidak menghendaki sesuatu yang tidak mungkin. Nah, maka jelas ya, pendalilan dengan mengatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dan Al-Quran itu sesuatu, berarti Al-Quran itu masuk ke dalam penciptaan Allah, ini pendalil yang batil. Konsekuensinya Allah itu pun makhluk. Kenapa? Allah itu sesuatu. Makna sesuatu itu adalah yakni yang ada, yang mewujud. Nah, al-amru rabi', perkara yang keempat, anna istidlal al-Mu'tazilah bihadha al-ma'na yuqi'uhum fi at-tanaqud. Pendalilan Mu'tazilah ketika menggunakan ayat tadi Allahu khaliqu kulli syai' membuat mereka jatuh pada kontradiksi. Fa innahum akhraju af'al al-ibad min af'alillahi ta'ala, subhanallah. Kan mereka Mu'tazilah mengatakan perbuatan hamba bukan di antara ciptaan Allah, tapi hamba sendiri yang menciptakan perbuatannya. Mereka keluarkan perbuatan hamba dari makna sesuatu, tapi mereka masukkan Al-Quran kepada makna sesuatu di dalam ayat supaya mengatakan Al-Quran makhluk. Subhanallah. Wadih. Berarti suka-suka orang itu saja yang memakai ayat itu. Suka-suka manukangi ayat itu suka-suka orang itu saja. فلم يجعلوها مخلوقة لله داخلة في قوله تعالى الله خالق كل شيء فلم يلتزموا بعموم كل في هذه الآية. Nah, ketika Allah mengatakan Allah menciptakan segala sesuatu makhluk, padahal perbuatan hamba adalah makhluk, tapi mereka keluarkan dari keumuman ayat dan mereka masukkan Al-Quran yang bukan Al-Quran ini yang bukan makhluk, mereka masukkan ke dalam ayat ini supaya mengatakan Al-Quran makhluk. Fa in qalu, kalau mereka berkata akhrajna af'al al-ibad li ajli dilalah al-ukhra. Nah, ini dilalah al-adillah al-ukhra. Nah, mungkin kita keluarkan perbuatan hamba karena ada dalil yang lain yang menunjukkan perbuatan hamba adalah makhluk. Ini pemahaman mereka ya, jangan difahami pemahaman Ahlus Sunnah. Mereka mengatakan perbuatan hamba adalah hamba sendiri yang menciptakan. Jadi tidak masuk ke dalam ciptaan Allah. Maka ini jelas kekufuran. Makanya para salaf mengatakan Mu'tazilah majusi hadhil ummah. Nah, majusinya umat ini. Qulna wa kadzalika nahnu akhrajna al-Qur'ana min umumi tilka al-ayah bidalalati al-adillah wan natija anna hadzal umum la hujjata fihi. Maka kita katakan juga bahwa Al-Qur'an tidak mencakup keumuman ayat yang tadi, karena Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah ucapan Allah dan ucapan Allah adalah sifat Allah. Nah, maka tidak ada hujjah bagi kalian untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Dalil yang kedua di antara dalil Mu'tazilah mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, anna al-Qur'ana maj'ulun, bahwa Al-Quran itu yang dibuat atau dijadikan. Al-Quran kata mereka dijadikan, berarti lihat, dijadikan, sesuatu yang dijadikan berarti makhluk. Ini kata mereka, pemahaman Mu'tazilah. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana yang Allah katakan di surah Zukhruf ayat 3, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran bahasa Arab supaya kalian memahaminya. Wa kullu maj'ulin fahuwa makhluk, kata mereka segala sesuatu yang dijadikan berarti makhluk. Lihat, dijadikan. Wa hadha ad-dalil laysa khassan bil Mu'tazilah faqad istadalla bihi Bishr al-Marisi kama fi munadharatihi ma'al Kinani. Na'am. Maka dalil yang digunakan Mu'tazilah ini digunakan juga oleh Jahmiyah, Bishr al-Marisi yang berdebat dengan Al-Imam Abdul Aziz al-Kinani yang sudah kita ceritakan kemarin, kan gitu. Walakin hadha ada yang ingat kitabnya? Bang Syamil, apa nama kitabnya yang berdebatnya Al-Imam Abdul Aziz Al-Kinani dengan seorang tokoh Jahmiyah Mu'tazilah, Bishr al-Marisi, yang dimana Bishr al-Marisi mengatakan Al-Quran makhluk, yang dia setiap diberikan konsekuensi ucapannya dia mengelak dan menghindar.
mengelak dan menghindar. Bahasa Arabnya apa? Al-haidah wal i'tidhar. Kitab Al-haidah wa al-i'tidhar. Naam. Walakin hadzal istidlal ghairu sahih min wujuh. Pendalilan ini batil dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, apa tadi syubhat mereka? Kata mereka, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab. Berarti kata mereka segala sesuatu yang dijadikan adalah makhluk. Berarti Al-Quran makhluk. Ini pemahaman mereka. Sisi pertama bahwa batalnya atau batilnya pendapat mereka ini, anna hadzal istidlal qa'imun ala anna lafz aw lafdhah ja'ala laysa laha fil Qur'ani illa ma'nan wahid. Ini muskilahnya mereka. Mereka membatasi makna yang mereka inginkan. Mereka mengatakan bahwa lafaz ja'ala menjadikan di dalam Al-Quran cuma satu makna, yaitu makhluk, wa huwal khalq, yakni menciptakan, diciptakan. Wa hadhihi al-muqaddimah laysat sahihatan. Maka pembukaan ini, konsep ini jelas tidaklah benar. Lianna aw fa inna lafzata ja'ala laha fil Quran ma'nayain. Karena lafaz menjadikan ada dua makna di dalam Al-Quran. Al-makna al-awwal, yang pertama, al-khalq, yakni menciptakan, menjadikan. Wa dhabituha idza uddiyat ila maf'ulin wahid. Apa patokannya? Apabila objeknya, maf'ulnya itu cuma satu. Khalaqa, kemudian ini kan perbuatan, subjek, naam. Kemudian objeknya itu satu, maka artinya menciptakan. Maka artinya menciptakan. Kama fi qoulihi ta'ala, kama fi qoulillahi ta'ala, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nura. Di surah Al-An'am wa ghairiha minal ayat. Allah mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, wa ja'ala. Lihat makna wa ja'ala, artinya yang menciptakan zulumat wan nur, ayat siang dan malam, kegelapan dan cahaya. Wadih? Wa ja'ala zulumati, ini maf'ulan bih, ini kan maf'ul bih, objek. Waw di situ ataf, maka hukumnya satu. Hukumnya satu. Maksudnya hukumnya maf'ulun wahid. Ataf itu kembali ke hukum al-ma'tuf alaih. Ini dari sisi bahasa. Makanya yang belajar bahasa Arab memahami bahwa ja'ala itu ada dua makna. Kalau dia maf'ulnya satu, artinya menciptakan. Kalau dia maf'ulnya dua, artinya mengubah atau menjadikan. Dan tidak maknanya menciptakan, kan gitu. Tidak artinya menciptakan. Begitu juga ada namanya af'alus syuru'. Faja'ala Zaidun yasubbu al-musyrikin. Faja'ala Zaidun yasubbu al-musyrikin. Apa makna ja'ala di sini? Masih ingat Bang Syamil? Af'al syuru'. Fabada'a. Maka Zaid memulai, artinya mulai apa? Mencela orang-orang musyrikin. Misalnya kita buat kalimat faja'ala Zaidun yasubbu al-musyrikin. Maka ini dikatakan af'al syuru' atau af'al al-ja'al. Masuk ke dalam syara'ah, artinya memulai. Ini dari sisi bahasa Arab. Makanya subhanallah, kok bisa ahlul bidah ini mereka tinggalkan kaidah bahasa Arab, suka-suka mereka gunakan untuk membenarkan penyimpangan mereka. Baik, makna yang kedua, al-makna ats-tsani bi makna sayyara. Ini dia yang mengubah atau menjadikan. Maka menjadikan itu tidak senantiasa maknanya menciptakan. Wa dhabituha idza uddiyat fil Qur'ani ila maf'ulain. Patokannya apabila objeknya itu dua. Objeknya itu dua, bukan dengan ataf tapi dua, tanpa waw, gitu dia. Kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafilan. Nah, wa qad ja'altumullaha, dan kalian menjadikan Allah bagi mereka sebagai kafil. Nah, apakah artinya? Apakah kalian menciptakan Allah? Berarti kalian menciptakan Allah, ja'altumullaha, kan gitu. Bukan itu maknanya, tapi menjadikan. Maksudnya apa? Sayyara. Bukan artinya menciptakan, afwan. Nah, wa kama fi qoulihi ta'ala, begitu juga Allah sebutkan di surah An-Nahl, wa yaj'alu lillahi al-banati subhanahu
wa yaj'aluna lillahi al-banati subhanahu. Maka di sini maknanya sayyara atau meyakini juga. Meyakini. Jadi ja'ala itu ada banyak maknanya, bukan hanya menciptakan. Itu dia kesimpulannya. Bisa maknanya meyakini, bisa maknanya mengubah, bisa maknanya menjadikan, sesuai dengan konteksnya, dilihat bagaimana siaknya. Maka enggak mungkin Allah mengatakan Allahu khaliqu kulli syai', Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dalil yang kedua tadi apa? Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menjadikan Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kalian memahami. Artinya kami ciptakan Al-Qur'an. Bukan kayak gini cara memahaminya. Jelas. Bukan artinya kami menciptakan Al-Qur'an, tapi menjadikan Al-Qur'an itu maksudnya kami turunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab. Nah. طيب وإذا رجعنا إلى استعمالات لفظة جعل في القرآن في التعبير عن القرآن وجدناها عدت إلى مفعولين فتكون بمعنى صير وليس بمعنى خلق. Sudah kita sebutkan tadi bahwa yang dimaksud dengan kami menjadikan Al-Quran bukanlah artinya kami menciptakan Al-Quran. Nah, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan artinya kami menjadikan Al-Quran, bukan artinya menciptakan Al-Quran. Jadi menjadikan itu lebih umum dibandingkan menciptakan. Al-wajhu ats-tsani, sisi yang kedua, anna istidlalahum hadza yalzamu minhu an yansibu ila al-musyrikin bi annahum ya'taqiduna anna Allah makhluq. Pemahaman mereka tentang ayat yang kita sebutkan tadi di surah Az-Zukhruf ayat 3 memberikan konsekuensi bahwa mereka mengatakan musyrikin meyakini Allah itu makhluk, sementara orang-orang musyrikin tidak meyakini Allah makhluk. Wadah. Wa yalzamuhum an yansibu ila al-anbiya'i bi anna Allah makhluk. Konsekuensinya juga mereka mengatakan bahwa para anbiya mengatakan Allah makhluk. Kama fi qawlihi subhanahu wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Kalian menjadikan Allah bagi mereka kafil. Kan itu. Ini menunjukkan apa? Makna menjadikan di sini bukan artinya menciptakan Allah. Nah, atau ja'ala di sini bukan artinya menciptakan tapi menjadikan. Dan menjadikan bukan senantiasa maknanya menciptakan. Walladzi qala hadzal qaul nabiyyun minal anbiya falau ta'amalna ma'a ja'ala bi annahu laysa lahu fil qur'ani illa ma'nan wahidun wa huwa khalaqa lakana ma'na hadhihi al-aya wa qad ja'altumullaha 'alaykum kafilan wa hadha wa qad khalaqtumullaha 'alaykum kafilan wa hadha ma'nan qabih la yasih nisbatuhu ila nabiyyin minal anbiya. Nah, ini dia kesimpulannya bahwa tidak senantiasa bahwa apa? Makna ja'ala menciptakan, bisa meyakini, bisa menjadikan, bukan menjadikan dalam tanda kutip menciptakan, kan gitu. Begitu juga Allah menyebutkan wala taj'alullaha 'urdatan liaymanikum. Ya kan? Wala taj'alullaha, dan janganlah kalian jadikan Allah sebagai penahan untuk berbuat baik. Artinya jangan kalian bersumpah dengan nama Allah untuk tidak melakukan kebaikan. Jangan kalian bersumpah wallahi enggak akan bersedekah aku misalnya. Jangan kalian jangan suka-suka sumpah dalam perkara yang menahan kalian dari berbuat baik. Apakah maknanya? Saksi bahasanya wala taj'alullaha, artinya wala takhluqullaha, berarti janganlah ciptakan Allah, kan bukan itu maknanya. Saksi bahasanya ja'ala itu bukanlah maknanya menciptakan kalau dia objeknya dua. Kalau dia objeknya dua. Itu kesimpulannya. Ad-dalil tsalits, dalil yang ketiga anna al-Qur'an wusifa bil huduth kama fi qawlihi ta'ala, bahwa Al-Quran itu disifatkan dengan hadis. Kemarin sudah kita sebutkan makna hadis ada dua. Ada yang masih ingat? Franz, makna hadis ada dua. Hadis muhdats ada dua makna. Apa akil? Nah, yang pertama maknanya makhluk, yang kedua mutajaddid. Naam, ahsant.
Sebenarnya ada lebih tapi kita kerucutkan dulu yang dua ini. Taib. Ini di kitab ini salah menukilkan ayat. Ana salah menukilkan ayat, bukan di surah Al-Hijr ayat 11. Bukan di surah Al-Hijr ayat 11, akan tetapi di surah Asy-Syu'ara ayat 5. Asy-Syu'ara ayat 5. Bukan di surah Al-Hijr ayat 11. Nah, diganti di sini. Allah menyebutkan wa ma ya'tihim min dzikrin minar rahmani muhdatsin illa kanu anhu mu'ridin. Wa ma ya'tihim min dzikrin minar rahman muhdatsin illa kanu anhu mu'ridin. Allah menyebutkan tidaklah apa saja peringatan yang datang kepada mereka dari Ar-Rahman muhdatsin, kan itu. Muhdatsin ini sifat li dzikir. Dzikir di situ Al-Qur'an maknanya. Allah mensifatkan bahwa Al-Qur'an itu muhdatsin illa kanu anhu mu'ridin. Nah, kata mereka Mu'tazilah, lihat, Al-Qur'an disifatkan dengan hudus. Maka tidaklah makna hudus itu kecuali makhluk. Berarti Al-Qur'an makhluk. Lihat, mereka batasi makna dari sebuah lafaz. Ini dia muskilahnya, dan mereka batasi sesuai dengan hawa nafsu. Walakin hadzal istidlal khata'un li'annahu qa'imun ala muqaddimatin khati'ah. Kita katakan pendalilan ini batil. Kenapa? Dibangun di atas cara yang salah. Wa hiya anna lafdhah al-huduts laysa laha fil Qur'an wala fi lughatil Arab illa ma'nan wahid. Yani mereka membatasi bahwa makna hadis di dalam Al-Qur'an dan juga laysa laha fil Qur'an wala fil lughatil Arab illa ma'nan wahid. Artinya mereka katakan bahwa hadis atau muhdats di dalam Al-Qur'an maknanya makhluk, di dalam bahasa Arab pun maknanya makhluk. Berarti Al-Qur'an makhluk. Kita katakan ini pemahaman yang dangkal, Wa huwa al-khalq, kata mereka. Wa hadha ghairu sahih. Fa hadhihi al-lafdhah tustakhdamu fil Qur'an wa fi lughati al-Arab bima'na al-khalq wa bima'na at-tajaddud. Naam. Lafaz muhdats atau hadis di dalam Al-Qur'an dan di dalam bahasa Arab maknanya makhluk dan maknanya beregenerasi, terjadi. Yani tajaddud. Fala syakka anna Al-Qur'an alladhi nazala fil Madinah ahdatha min Al-Qur'an alladhi nazala fi Makkah. Maknanya apa? Ketika Al-Quran diturunkan di kota Makkah, kan gitu. Kemudian Allah menurunkan lagi di kota Madinah. Maka yang di kota Madinah ini dikatakan ahdath, artinya lebih baru dibandingkan yang di kota Makkah. Wadah. Nah, artinya apa? Jaraknya itu enggak sama turunnya. Ya kan? Jaraknya itu enggak sama, enggak sekaligus Al-Quran itu 30 juz datang kepada Nabi SAW, tapi apa? Beregenerasi dia, berkesinambungan, mutajaddid, ada update-nya tuh. Makanya dalam bahasa Arab update itu kalau kita di handphone namanya tajdid, ada update, ada pembaharuannya. Nah, walaupun udah kita sebutkan tadi kan Al-Quran dituliskan di Lauhul Mahfuz, tapi tidak menafikan bahwa Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara mutajaddid. Apa artinya? Ada update-nya. Artinya Allah sampaikan kepada Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sesuai dengan asbab an-nuzul atau tidak dengan asbab an-nuzul, sesuai dengan waktu yang Allah kehendaki. Taib. Bahkan Allahu alam, ana belum menemukan, dan ini sebagian ucapan para ulama, ada di dalam Al-Quran bahwa hadis itu maknanya makhluk. Di dalam Al-Quran tidak ditemukan ayat. Kalau ada silahkan datangkan bahwa makna makhluk Allah mengungkapkan makhluk itu hadis. Nah, ini lebih jelas lagi menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan muhdats itu artinya mutajaddid, ada update-nya. Wadah, jelas. Yaqulu Ibnu Qutaibah, berkata Ibnu Qutaibah, al-muhdats laysa huwa fi mawdi' bima'na مخلوق فإن أنكروا ذلك فليقولوا في قوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Maka makna muhdats di dalam, maksudnya fi mawdi', maksudnya dalam Al-Quran
ketika mereka mengatakan bahwa muhdats artinya makhluk, fa in ankaru, kalau mereka mengingkari bahwa oh enggak, pokoknya muhdats makhluk, pokoknya muhdats makhluk, kan gitu, maka ini pemahaman yang menyimpang. Allah menyebutkan di surah At-Talaq, la'alla Allah yuhditsu ba'da dzalika amra. Mudah-mudahan Allah menurunkan hukum yang baru. Yuhditsu ba'da dzalika amra. Amran yakni amran syar'i. Allah buat, Allah turunkan hukum, kan gitu. Ai annahu yakhluq. وكذلك لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. Mudah-mudahan mereka bertakwa atau Allah membuat bagi mereka ihdath, menjadikan atau mengadakan zikra, ay yuhdits lahum al-Qur'an zikran, wal ma'na yujaddid indahum ma lam yakun. Wa kadzalika qawluhu ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin, ay dzikru hadath indahum lam yakun qabla dzalik. Naam. Maka makna muhdats di dalam Al-Qur'an tidak didapatkan bermakna makhluk, yang ada mutajaddid, beregenerasi, yakni baru gitu, itu maknanya. Baik, dalil yang keempat, insyaallah kita selesaikan. Dalil yang keempat, ad-dalilur rabi', anna al-Qur'an wusifa bi annahu munazzal, bahwa Al-Qur'an disifatkan diturunkan, artinya Al-Qur'an ini disifatkan bahwa ia diturunkan, ya kan? Kama jaa fi adadin kabir minal ayat, sebagaimana disebutkan dalam ayat yang banyak. Wa nazzalna minal Qur'an, kami turunkan Al-Qur'an, berarti yang diturunkan makhluk, kata mereka. Subhanallah. Wa kullu munazzal fa huwa makhluk, kata mereka segala sesuatu yang diturunkan udah makhluk, enggak ada lagi apa tawar menawar. Wa hadzal istidlal ghairu sahih, pendalilan ini batil, li'annahu mabniun ala muqaddimatin khati'ah, karena dibangun di atas pemahaman atau muqaddimah konsep yang salah. Wa hiya anna lafdhah an-nuzul la tutlaqu fil Qur'an wala fi lughatil Arab illa ala ma'na al-makhluq. Mereka membatasi bahwa turun, segala sesuatu yang diturunkan udah makhluk, udah enggak lagi ada cerita, kata mereka. Wa hadza ghairu sahih, ini tidaklah benar. Bal an-nuzul yutlaqu ala ghairil makhluq, bahkan turun itu juga dikatakan kepada selain makhluk. Faqad atlaqa ala Allah atau faqad utliqa ala Allah, kam fi hadis an-nuzul al-masyhur wa ghairihi. Nah, bahwa yang turun saja bukan hanya makhluk, kan gitu, tapi Allah pun dikatakan turun. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yanzilullah ila sama'id dunya hina yabqa thuluth al-lail al-akhir. Allah turun ke langit dunia setiap masuk sepertiga malam terakhir. Nah, ucapan mereka yang mengatakan bahwa pokoknya yang diturunkan itu apa? Makhluk, ini tidaklah benar. Sudah kita ulangi lagi, ketika kita misalnya Allah menyebutkan dalam ayat yang banyak bahwa Allah menurunkan Al-Quran, kan gitu, bukanlah berarti maknanya Allah menurunkan sifatnya, tapi apa? Hukum dari orang yang membacakan Al-Quran dikembalikan kepada Allah. Wabah, perlu dipahami, ketika kan kita mengatakan Al-Quran adalah ucapan Allah adalah sifat Allah, kemudian Allah menurunkan Al-Quran, bukan berarti Allah menurunkan sifatnya, tapi apa? Orang yang membacakannya, orang yang menurunkannya, lihat Jibril membawa dari atas langit kan kepada Nabi Muhammad yang di bumi. Berarti dia bawa ucapan Allah itu. Berarti dia hafal, kan gitu. Jibril kan menyimpannya di dalam dadanya, kan gitu. Jelas. Udah kita sebutkan Al-Quran itu ucapan Allah bagaimanapun diperlakukan, baik itu dibacakan, baik itu dihafal, baik itu dituliskan. Konsepnya gitu dia. Bukan berarti ketika Jibril menurunkan Al-Quran dia menurunkan sifat Allah menyatu pada dirinya, enggak. Tapi apa? Dia menyerap ucapan Allah itu. Nah, lihat, dia menyerap, kan gitu. Ketika Jibril mendengar ucapan Allah, Allah kan membacakan surah Al-Fatihah misalnya, surah Al-Baqarah, kemudian Jibril apa? Menghafalnya.
menghafal apa yang Allah ucapkan. Nah, apa yang dihafal ini adalah Al-Quran. Al-Quran adalah ucapan Allah. Yang sifat Allah, yang kita katakan sifat Allah ketika Allah membacakan ayat Al-Quran dengan huruf dan suaranya. Wadah? Jelas? Berizki. Kalau kurang faham, bilang kurang faham. Kita katakan yang sifat Allah ketika Allah membacakan Al-Quran dengan huruf dan suaranya. Adapun ketika manusia membacanya, kita katakan ini ucapan Allah secara hukum. Makanya udah kita katakan apa tadi? Al-Quran kalamullah ghairu makhluk minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Makanya lihat tafsir para salaf. Apa makna ilaihi ya'ud? Ada dua makna. Yang pertama, Abu Darda. Nah, kepada yang dikembalikan secara hukum, bagaimanapun manusia memperlakukannya, baik mereka membacanya, alhamdulillahirabbil alamin. Ini ucapan siapa? Ucapan Allah. Kan itu. Atau dihafal di dalam dada, disimpan atau dituliskan. Ini dikembalikan secara hukum. Atau yang kedua, artinya apa? Al-Quran itu akan diangkat pada hari kiamat, enggak ada lagi yang mengetahui Al-Quran, hilang dari permukaan bumi. Sebutkan dalam hadis yang sahih. Nah, jadi jelas, bukan berarti ketika kita membaca Al-Quran, ketika Jibril menurunkan Al-Quran, berarti sifat Allah itu menyatu dengan Jibril, atau sifat Allah menyatu dengan kita ketika kita membaca. Bukan kayak gini. Tapi dikembalikan kepada Allah secara hukum. Yang sifat Allah ketika Allah mengatakan dengan huruf dan suaranya, dan itu bukan makhluk. Wadah? Fasadaqa Syekhul Islam Ibn Taimiyah lamma yaqul mas'alatul kalam hayyarat uqulal anam. Permasalahan berbicara membuat orang-orang, akal-akal manusia kebingungan. Naam. Baik, sudah masuk azan? Belum? Kita lanjutkan sedikit mazhab Asy'ariyah di dalam Al-Qur'an. Mazhab Asy'ariyah di dalam Al-Qur'an. Al-Asy'ariyah muttaribuna fi istimali lafzatil Qur'an. Orang-orang Asy'ariyah ini memiliki keguncangan dalam menggunakan lafaz Al-Quran. Artinya mereka enggak konsisten ucapan mereka. Bimbang, muttarib itu bimbang, ragu, khilaf. Diambil dari kata ittirab, al-mauj, guncangan ombak. Fa innahum taratan yutliquna lafzat al-Quran ala al-kalam an-nafsi. Kadang-kadang mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah ucapan di dalam diri, kalamun nafsi. Artinya tidak dengan huruf dan suara. Wa taratan yutliquna al-Qur'ana ala al-alfaz al-mu'abbirah atau ala al-alfaz al-mu'abbirah anil kalam an-nafsi. Tuh. Kadang-kadang mereka mengatakan Al-Quran itu lafaz yang diungkapkan dari pembicaraan yang terjadi dalam diri, maksudnya dalam diri Allah. ففي كتب العقائد كثيرا ما يطلق لفظ القرآن على الكلام النفسي وفي كتب أصول الفقه كثيرا ما يطلق القرآن والكتاب على المصحف. Di kitab-kitab akidah mereka menyebutkan, maksudnya Asy'ariyah, mereka menyebutkan bahwa Al-Quran itu adalah pembicaraan yang ada di dalam diri Allah. Artinya tidak dengan huruf dan suara yang Allah ucapkan. Dan di kutub-kutub usul fikih, karena ulama Asy'ariyah memang banyak memberikan kontribusi dalam ilmu usul fikih, kita akui. Al-Juwayni, Kitab Al-Waraqat, dan satu lagi lupa ada kitabnya yang lebih luas dibandingkan Al-Waraqat. Ini rata-rata ulama usul fikih, dan kita istifadah dari kitab mereka walaupun mereka menyimpang kan gitu pada perkara akidah. Dan hukum kepada mereka sudah disebutkan, para ulama menghukumi banyak di antara mereka yang bertaubat dan memberikan uzur. Taib. Mana tadi? وفي كتب أصول الفقه كثيرا ما يطلق القرآن والكتاب على المصحف. Naam, yang maksudnya kata mereka Al-Quran itu adalah mushaf yang kita fahami sekarang, yang tertulis. ولهذا تراهم في بعض المواطن يقولون
Al-Quran kalamullah ghair makhluk. Tuh, kadang-kadang engkau dapatkan di sebagian kitab-kitab mereka mengatakan Al-Quran ucapan Allah bukan makhluk. Ini Asy'ariyah yang mengatakan. Wa taratan yaqulun, kadang-kadang mereka mengatakan Al-Quran huwa al-lafz al-mu'abbar an kalamillah wa huwa makhluk. Al-Quran itu adalah lafaz yang diungkapkan dari ucapan Allah dan itu makhluk. Karena mereka membedakan antara berbicara itu dengan lafaz dan makna. Bagi mereka berbicara itu adalah makna. Bagi mereka berbicara itu adalah makna, dan ini pemahaman yang batil. Makna itu tidaklah diketahui kecuali dengan lafaz, kan gitu. Dan tidaklah dikatakan berbicara kecuali dia mengeluarkan huruf suara dan makna. Huruf suara dan makna. وقد نبه إلى هذا المعنى عدد من الشراح المتأخرين ومنهم قاضي الجماعة التونسي. Nah, yang mengingatkan perkara ini ada banyak, diantaranya Qadhi al-Jamaah at-Tunisi ketika dia berkata Al-Quran yuqalu ala ma yuqalu alaihi al-kalam. Al-Quran itu konsepnya sama dengan konsep berbicara, artinya dikatakan kepada Al-Quran bahwa Al-Quran ini juga sebagaimana kita mengatakan tentang berbicara. Fayuqalu 'ala al-ma'na al-qa'im bi dzatihi jalla wa 'ala. Maksudnya juga kita katakan bahwa Al-Quran ini adalah makna yang ada pada zat Allah, yang Allah ungkapkan dengan makna al-mu'abbar anhu bil lisanil arabi al-mubin, yang diungkapkan dengan bahasa Arab yang jelas. Wa ma'na al-idhafah fi qawlina idhafat as-sifah ila al-mawsuf ka ilmillah. Yani seperti makna disandarkannya sifat kepada mausuf seperti ilmu Allah. Wal Quran bihadzal ma'na qadim qat'an, ay al-kalam an-nafsi. Mereka mengatakan Al-Quran itu qadim, sementara kita mengatakan Al-Quran itu mutajaddid, hadis. Mutajaddid, hadis. Jelas sebagaimana yang Allah katakan tadi bahwa apa? Ma ya'tihim min dzikrim minar rahman muhdatsin. Artinya makna muhdas mutajaddid, bukan qadim, bukan azali. Wa yuqalu al-kalam al-arabi, dikatakan juga bahasa Arab ad-dal 'ala al-ma'na al-qadim, yang menunjukkan makna yang qadim. Ini kata mereka. Wa ma'na al-idhafah bihadha al-i'tibar hiya ma'na idhafat al-fi'l ila fa'ilihi ka khalqillahi wa rizqihi aw rizqihi wa kila al-itlaqain haqiqatan khilafan liman za'ama annahu haqiqa fi ahadihima majaz fi al-akhar. Kalam yani ma mش mundabit. Kalamnya enggak dia bingung sendiri. Dia katakan Al-Quran kadang-kadang yang diinginkan adalah makna, kadang-kadang lafaznya makhluk, maknanya dari Allah bukan makhluk. Kadang-kadang disandarkan kepada Allah seperti sifat, tapi apakah Allah berbicara dengan huruf suara? Enggak. Nah, akan tetapi ketika kita mengucapkan ucapan Allah, ini bukan yang diinginkan hakikat. Sementara kalam ahlu sunnah wadih, kita katakan Al-Quran ucapan Allah yang Allah ucapkan dengan huruf dan suara, dan Al-Quran bagi kalam Allah, ucapan Allah bagaimanapun diperlakukan, baik itu dibacakan manusia, disandarkan kepada Allah secara hukum, baik itu ditulis ketika kita menulis Al-Fatihah, disandarkan kepada Allah secara hukum, atau yang dihafal, maka yang kita hafal adalah ucapan Allah, disandarkan kepada Allah secara hukum. Maka kalam Allah itu maka Al-Quran adalah ucapan Allah, ucapan yang pernah Allah ucapkan dengan huruf dan suara. Jelas. Adapun kita seorang yang menukil, Nah, طيب بقي شوي sedikit lagi. Kita lanjut sedikit lagi ya. وقد تضمن كلام قاضي الجماعة الإشارة إلى خلاف العلماء الأشاعرة في إطلاق لفظ القرآن. Ini menunjukkan bahwa Asy'ariyah sendiri berselisih tentang apa makna Al-Quran dan apa makna berbicara. Nah, subhanallah, alhamdulillah ahlu sunnah tidak ada perselisihan di situ. Ini menunjukkan benarnya akidah ahlu sunnah wal jamaah. Faminhum man qala, di antara mereka ada yang mengatakan yutlaqu 'alal kalam an-nafsi wa 'ala ma fil mushaf bil haqiqah fihima. Sebagian Asy'ariyah mengatakan bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah yang terjadi pada diri Allah, dan diucapkan juga bahwa Al-Quran itu adalah yang mushaf, yakni mushaf sekarang. Tapi apakah Allah berbicara dengan huruf dan suara? Kata mereka enggak. Ini perkara yang disepakati Asy'ariyah. Allah tidak berbicara dengan huruf dan suara. Ini sepakat mereka.
Ini sepakat mereka. Lihat, Asy'ariyah sepakat Allah tidak berbicara dengan huruf dan suara. Tinggal bagaimana konsep Al-Quran mereka berselisih. Kita harus fahami dulu apa yang disepakati Asy'ariyah, karena mereka sendiri khilaf kan gitu. Warajjahahu qadhi al-jama'ah wa minhum man yaqul yutlaqu 'ala al-kalam an-nafsi haqiqatan wa 'ala ma fi al-mushaf majazan warajjahahu al-Baijuri. Sebagian mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah ucapan Allah tapi ungkapan dari diri Allah secara hakikat. Adapun yang di mushaf itu Al-Quran ucapan Allah tapi secara majaz, karena lafaznya itu bukan datang dari Allah tapi datang dari makhluk. Subhanallah. والنتيجة أو التنبيه على أن القرآن يطلق عند الأشاعرة بإطلاقين له فوائد متعددة. Ketika kita memahami bahwa orang-orang Asy'ariyah ketika mengucapkan Al-Quran dengan dua makna kan itu, maka ada manfaatnya dari berbagai sisi. Yang pertama di antara ihsanut ta'amul ma'al mutahawir ma'ana, yakni bagusnya muamalah kita dengan orang yang berbicara dengan kita. Fanufarriq baina man yutlaqul Qur'an 'ala al-kalam an-nafsi wa baina man yutlaq atau yutliq ala ma fil mushaf. Yani kita bedakan kan gitu antara mereka yang mengatakan bahwa Al-Quran ini yang dia maksud dari Al-Quran adalah kalamun nafsi, dan mengatakan bahwa Al-Quran adalah apa yang di mushaf. Wa minha annahu yusa'id ala fiqhi kalami ba'd al-a'immah. Ini juga membantu kita untuk memahami ucapan sebagian mereka. Atau para a'immah. Fa innal Imam Ibnu Qudamah fi kitabih Hikayatul Munadharah fil Kalam. Ibnu Qudamah rahimahullah memiliki kitab, beliau menceritakan tentang debat beliau dengan seorang yang menolak sifat berbicara Allah. Kana yatahawar ma'a qaumin minal asy'ariyyati ya'taqiduna anna al-Qur'an huwa al-ma'na nafsi. Beliau mendebat, Ibnu Qudamah, orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan Al-Qur'an adalah kalamun nafsi, makna nafsi yang ada pada diri Allah. Fakana ya'ti bil adillah musaghah ala anna ma fil mushaf huwa al-Qur'an. Kemudian mendatangkan dalil yang membenarkan bahwa apa yang ada pada mushaf itu Al-Qur'an. Faqad yastaghrib ba'd an-nadhirin fi kalamihi kaifa yurid al-adillah liyuthbita anna ma fil mushaf huwa al-Qur'an. Bisa jadi sebagian manusia itu bingung tentang ucapan beliau yang mengatakan bahwa ketika dia mendatangkan dalil menunjukkan bahwa apa yang di mushaf itu adalah Al-Qur'an. Walakin idza fahimta tilka al-itlaqat alimta anna Ibnu Qudamah kana yunadhir ma'a sinfin minan nas wa hum alladhina ya'taqiduna anna al-Qur'an laysa huwa al-mushaf wa innama huwa al-ma'na nafsihi. Maka apa? Ibnu Qudamah rahimahullah mendatangkan dalil yang menunjukkan bahwa mushaf itu adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah ucapan Allah. Dengan berdebat dengan Asy'ariyah yang mengatakan bahwa apa yang di mushaf tertulis itu bukan ucapan Allah, tapi makna yang Allah ungkapkan dari dirinya. Wadah? Nah, insyaallah wadah. Baik, fadhal adzan.